Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Wahyu Pratama dengan NIM 203113886 dalam jurusan Manajemen Prodi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Strategi kelas H. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 8 hingga chapter 12 yang menjelaskan mengenai chapter 8 dan 9 mengenai capital structure and cost of capital, kapital 10 mengenai dividend policy and stock repurchase, and chapter 11 mengenai capital market dan IPO proses, dan yang terakhir chapter 12 mengenai investor behavior and decision making. Dalam pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai chapter 8 dan 9 mengenai capital structure and cost of capital, di mana dibuatnya capital structure agar dapat membuat keputusan pendanaan yang dapat menjadikan perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing atau hutang, yang nantinya akan terlihat dari modal sendiri dan berapa modal dari hutang sehingga bisa meningkatkan suatu nilai perusahaan. Modal sendiri itu seperti laba ditahan, dan contoh hutang seperti obligasi hutang bank yang memiliki jangka waktu yaitu yang pendek dan maupun jangka waktu yang panjang. Jika jangka pendek biasanya tidak ada bunga, dan biasanya juga hutang pajak, hutang sewa, hutang karyawan seperti gaji, dan hutang pada supplier atau dagang. Untuk masa pelunasannya kurang dari 1 tahun. Sedangkan hutang jangka panjang terdapat biaya dan masa pelunasannya paling cepat 1 tahun dan terdapat bunga. Hubungan antara saham modal dan dengan biaya modal, yaitu biaya yang seril mungkin yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh modal. Cost of capital dapat dikatakan return by investor atau tingkat keuntungan yang disyaratkan olai investor. Lalu terdapat capital structure theory, yaitu Modigliani-Miller teori, di mana nilai perusahaan meningkat secara terus-menerus sebagai hutang yang semakin banyak digunakan. Lalu ada trade-off teori, pada tingkat leverage rendah, manfaat pajak lebih besar daripada biaya kebangkrutan. Pada tingkat leverage yang tinggi, biaya kebangkrutan lebih besar dari manfaat pajak. Ada struktur modal optimal yang seimbang. Hal tersebut yaitu biaya dan manfaat. Lalu terdapat signaling theory. Berasumsi bahwa investor dan manajer memiliki informasi yang sama. Faktanya manajer sering memiliki informasi yang lebih baik. Menjual saham jika saham dinilai terlalu tinggi, dan menjual obligasi jika saham under value. Investor paham akan hal tersebut, jadi melihat penjualan saham baru sebagai sinyal negatif. Lalu yang terakhir terdapat pecking order theory. Pada awalnya perusahaan menggunakan dana yang dihasilkan secara internal, karena tidak ada biaya flotasi atau sinyal negatif. Jika lebih banyak dana dibutuhkan, perusahaan kemudian menerbitkan utang karena memiliki biaya flotasi yang lebih rendah daripada ekuitas dan bukan sinyal negatif. Jika lebih banyak dana dibutuhkan, perusahaan kemudian menerbitkan ekuitas. Kemudian terdapat risiko kebangkrutan, yaitu keputusan struktur modal yang bersumber pada penentuan bagaimana caranya belati panjang harus digunakan untuk menjaga manajer tetap sejalan. Terdapat juga penentu struktur modal, yaitu stabilitas penjualan. Sebuah perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat dengan aman mengambil lebih banyak utang. Kemudian terdapat struktur aset. Sebuah perusahaan yang asetnya layak dijadikan agunan cenderung menggunakan utang agak berat. Lalu leverage operasi. Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil lebih mampu menggunakan leverage keuangan. Terdapat juga tingkat pertumbuhan. Perusahaan yang tumbuh lebih cepat lebih mengandalkan modal internal. Lalu profitabilitas, pajak, sikap manajemen, dan kondisi pasar. Lalu saya akan menjelaskan mengenai chapter 10 mengenai dividend policy and stock repurchase. Kebijakan dividen adalah tingkat distribusi uang tunai kepada pemegang saham. Apakah investor memilih pembayaran tinggi atau rendah akan dijelaskan dalam 4 teori, yaitu yang pertama dividen irrelevant theory. Investor acuh tak acuh antara dividen dan keuntungan modal yang dihasilkan retensi. Menyiratkan
kebijakan pembayaran tidak berpengaruh pada nilai saham. Jika mereka menginginkan uang tunai, mereka dapat menjual saham. Jika mereka tidak menginginkan uang tunai, mereka dapat menggunakan dividen untuk membeli saham. Teori didasarkan pada asumsi yang tidak realistis, yaitu tidak ada pajak atau biaya broker. Yang kedua, bird in the hand teori. Dalam teori ini, investor mungkin berpikir dividen kurang berisiko daripada potensi keuntungan modal di masa depan. Pembayaran yang tinggi mengurangi biaya agensi dengan menghilangkan pemborosan manajer. Karena itu, investor akan menilai perusahaan dengan pembayaran tinggi dan lebih tinggi dan akan membutuhkan pengembalian yang lebih rendah untuk mendorong mereka membeli sahamnya. Kemudian terdapat tax effect teori, atau bisa dikatakan pembayaran rendah berarti modal lebih tinggi untuk keuntungannya. Modal pajak keuntungan ditangguhkan sampai direalisasikan. Jadi dia dikenakan pajak dengan tarif efektif yang lebih rendah daripada dividen. Ini menyebabkan investor meminta pengembalian sebelum pajak yang lebih tinggi untuk membujuk mereka membeli saham dengan pembayaran yang tinggi, yang akan menghasilkan harga saham yang lebih rendah. Lalu yang terakhir ada signaling teori. Investor melihat perubahan dividen sebagai sinyal pandangan manajemen tentang masa depan. Manajer benci untuk memotong dividen, jadi tidak akan menaikkan dividen kecuali menurut mereka menaikkan berkelanjutan. Karena itu kenaikan harga saham pada saat kenaikan dividen dapat mencerminkan ekspektasi yang lebih tinggi untuk EPS masa depan, bukan keinginan untuk dividen. Stock repurchase yaitu membeli saham sendiri kembali dari pemegang saham. Alasan dilakukan stock repurchase tersebut adalah alternatif untuk mendistribusikan uang tunai sebagai dividen, membuang uang tunai satu kali dari aset penjualan, kemudian untuk mengubah modal struktur, dan kegunaan saat karyawan menggunakan opsi saham. Lalu keuntungan stock repurchase yaitu pemegang saham dapat memilih untuk menjual atau bukan, membantu menghindari penetapan dividen yang tinggi yang tidak dapat dipertahankan. Penghasilan diterima adalah keuntungan modal daripada pajak yang lebih tinggi dari dividen. Pemegang saham dapat mengambil sebagai sinyal positif bahwa saham under value. Namun terdapat kekurangan stock repurchase yaitu mungkin dipandang sebagai sinyal negatif perusahaan memiliki peluang investasi yang buruk. Lalu IRS bisa mengenakan hukuman jika pembelian kembali itu terutama untuk menghindari pajak atas dividen. Lalu di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai chapter 11 mengenai capital market dan IPO proses. Apa itu penawaran umum perdana saham atau IPO atau biasa disebut dengan go public? Go public memiliki dua efek pada perusahaan. Ini mengubah struktur kepemilikan perusahaan dengan meningkatkan jumlah pemilik, dan ini mengubah struktur modal perusahaan yang meningkatkan investasi ekuitas di perusahaan. Lalu apa itu perbedaan antara private placement dan IPO? Dalam private placement, sekuritas itu dijual kepada beberapa investor seperti malaikat kepada publik pada umumnya. Saham yang ditempatkan secara pribadi tidak terdaftar. Dalam penawaran umum, sekuritas ditawarkan kepada publik dan harus terdaftar di SEC. Mengapa sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk go public? Yang pertama, likuiditas meningkat. Pemegang saham saat ini dapat melakukan diversifikasi. Kemudian yang ketiga, lebih mudah untuk mengumpulkan modal di masa depan. Lalu go public menetapkan nilai yang kuat, membuat lebih layak untuk menggunakan saham sebagai insentif karyawan, dan meningkatkan pengakuan pelanggan serta reputasi perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai underwriter. Underwriter itu apa? Jadi underwriter adalah perusahaan investasi yang bertindak sebagai perantara antara perusahaan yang menjual sekuritas dan masyarakat yang berinvestasi. Dijelaskan bahwa menentukan underwriter atau penjamin emisi efek dan berbagai profesi penunjang lainnya seperti angkutan, penilai aset, notaris, dan lain-lain. Lalu pengajuan pendaftaran pernyataan ke bursa efek serta penyerahan prospektus perusahaan. Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam, sekarang OJK, maka efek yang diterbitkan oleh emiten sudah bisa dipasarkan ke masyarakat
Setelah melakukan penawaran umum, emiten mencatatkan perusahaan di bursa dalam atau luar negeri sepanjang sanggup memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan emiten. Pencatatan efek harus dilakukan untuk memasuki pasar sekunder sehingga efek tersebut dapat ditransaksikan. Bagi emiten, pencatatan ini bisa menjadi promosi gratis karena suatu perusahaan terbuka akan mendapatkan pemberitaan yang lebih banyak daripada perusahaan yang bersifat tertutup. Lalu di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang terakhir mengenai chapter 12, yaitu mengenai investor behavior dan decision making. Terdapat pengaruh psikologis, emosi, sifat, pengetahuan, preferensi, serta berbagai macam hal yang melekat pada diri manusia yang mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan investasi yang dapat menyebabkan para investor melakukan hal yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi. Dalam hal ini, aspek psikologi yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah bias kognitif dan emosi. Bias kognitif menggambarkan adanya penyimpangan atau berat sebelah yang disebabkan oleh informasi yang dimiliki oleh investor. Bias emosional menggambarkan kesalahan keputusan karena mengabaikan fakta. Dampaknya hal tersebut membuat mereka kehilangan kendali diri, di mana mereka menjadi terlalu percaya diri atau malah menjadi terlalu pesimis. Cara investor menghindari bias dalam behavioral finance bisa dengan membaca dan menganalisis informasi mengenai suatu perusahaan. Dengan menganalisis latar belakang, skema bisnis, dan laporan keuangan perusahaan, investor bisa memahami potensi keuntungan dan kerugian dari perusahaan tersebut, serta meyakinkan diri dalam mengambil keputusan investasi. Penerapan niche teori yang ditemukan di sekitar kita adalah misalnya di tempat kerja. Bila kita ingin memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan dan individu itu sendiri, maka dengan cara memberi bonus yang besar pada suatu karyawan yang memiliki kinerja yang terbaik setiap bulan atau tahun. Dengan cara ini, maka karyawan akan berlomba-lomba semangat untuk mencapai goals tersebut tanpa ada unsur paksaan dari suatu perusahaan. Demikian resume chapter 8 hingga chapter 12, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.